Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke kajian, ini ada pesan permohonan dari Ibu Enjun Junaisi. Mohon barokah Fatihah untuk kesembuhannya atau untuk penyelesaian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, karena beliau sedang sakit parah ya. Ala hadinnya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan Allah mengijabah dengan ijabah yang terbaik. Amin. Para jamaah, kajian kita pagi hari ini nyambung kajian yang lalu, yaitu tentang puasa fungsional. Dari kajian pekan lalu kita memahami bahwa Allah tidak butuh pada puasa kita yang tidak fungsional, yakni puasa yang tidak menguatkan daya tangkal kita atas perbuatan haram, baik perbuatan yang haram yang populer dan yang tidak populer. Kita sudah mengkaji sebagian dari perbuatan haram yang tidak populer. Yang lalu kita sudah mengkaji al-israf, tindakan berlebihan atau boros. Boros makan, boros wudu, boros mandi, boros belanja, dan lain-lain. Itu tidak populer karena tidak terasa, seakan-akan itu biasa-biasa saja. Jadi yang kedua yang sudah kita bahas yang lalu itu adalah al-idha, yaitu tindakan asal tebar berita. Ini yang digambarkan di surah An-Nisa 83. Itu merupakan kelakuan buruk orang-orang munafik. Asal dengar berita kemudian ditebarkan. Apakah berita itu temenanan apa enggak? Enggak tahu, pokoknya tebar aja. Gejala begini ini terjadi masif dilakukan oleh banyak orang
Karena sekarang itu setiap orang yang punya HP bisa jadi wartawan, bisa kirim-kirim berita apa saja, ya. Dan itu dibanding zaman Nabi dulu itu lebih dahsyat. Karena kalau dulu orang perlu ketemu, sekarang orangnya tidur pun bisa kita kirim. Besok buka dia sudah tahu. Padahal berita itu kalau dalam Islam itu idealnya berita itu dikelola, ya. Karena berita itu ada yang benar, ada yang tidak. Yang benar pun itu tidak mesti baik kalau diceritakan, ya. Setiap kaitan ini secara sendiri-sendiri kan punya rahasia. Setiap kita ini, kita tidak ingin orang lain tahu rahasia kita. Dan Allah ajarannya suruh tutup rahasia itu, bukan suruh bongkar-bongkar. Nah sekarang orang sudah tidak pilih-pilih, pokoknya ditebar. Dan itu melanda grup-grup orang pinter sampai grup-grup orang yang tidak sekolah, ya. Ya. Nah itu kalau puasa kita tidak dapat menangkal kebiasaan ini, itu strukturalnya ada, fungsionalnya dipertanyakan. Karena Nabi sudah wanti-wanti, orang itu cukup untuk menjadi pendusta kalau dia selalu menyampaikan berita apa yang dia terima. Itu aja sudah cukup untuk menjadi pendusta. Maknanya kalau kelakuan ini terus menerus dilakukan, itu puasanya itu Allah tidak butuh, ya. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya, ya. Itu yang sudah kita bahas. Nah, pagi ini kita bahas 3, ya. Nomor 1, membantu setan, membuat pelaku dosa tidak mampu kembali ke jalan yang benar. Gimana bentuknya? Melaknat dan mengutuknya. Siapa orang yang tidak pernah berbuat dosa? Enggak ada. Kullu ibni Adam khata'un, kata Nabi. Semua keturunan Adam itu pembuat dosa. Enggak peduli nih, mau polisi, mau tentara, mau dosen, mau ustadz. Selagi itu anak turun Adam, dia pembuat dosa. Nah, Nabi Islam mengajarkan kalau dosa segera taubat, dan ini orang yang terbaik. Keliru segera taubat, ini manusia terbaik. Nah, kalau kita kemudian menekan pelaku dosa itu agar tidak bisa bangkit dengan cara melaknatnya, ya. Kata Nabi, itu kelakuan membantu setan. Setan senang kalau kita ikut mendukung mereka dengan terus merendah-rendahkan orang yang berbuat dosa. Apa dikira yang mengutuk itu suci? Merasa suci itu tidak boleh, ya. Jadi la tuzakku anfusakum, kamu jangan merasa dirimu suci. Huwa a'lamu bimanit taqwa, yang lebih tahu siapa yang takwa itu Allah, ya. Bukan kamu, ya. Nah ini ada hadis, ya, yang dituturkan oleh Abu Hurairah, ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari 6279. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba.
kepada Nabi didatangkan seorang laki-laki yang melanggar ketentuan keharaman minum khamr. Dia melakukan itu, ya. Dihadapkan kepada Nabi untuk dijatuhi hukuman, ya. Kemudian Nabi perintahkan kepada para sahabat, idribuhu, ya. Jatuhi dia dengan hukuman pukulan atau jilid, ya. Hukuman pukulan. Qala Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah menerangkan, faminna ad-daribu biyadihi, di antara kami ada yang memukul pakai tangan kosong. Wad-daribu bina'lihi, ini terjemahnya ada yang kurang ini, dan memukul dengan sandal. Wad-daribu bithaubihi, memukul dengan baju, misalnya dengan ini dipukul das ini. Jadi hukuman dilakukan seperti itu. Falamman sarafa, setelah pelaksanaan hukuman selesai, qala ba'dul qaum, lalu di antara golongan sahabat yang hadir di situ itu kemudian berkata kepada orang yang dihukum tadi itu, akhzakallah, kamu dikutuk oleh Allah, mudah-mudahan kamu dilaknat oleh Allah. Nabi langsung tegur, la taqulu hakadha, kalian jangan bicara seperti itu. La tu'inu alai syaitan, kalian jangan membantu setan untuk membuat orang ini makin terperosok. Jadi ini rasanya kayak biasa aja, ya. Seperti nggak problem, tapi kata Nabi itu perbuatan membantu setan. Kalau sudah dibilang setan, maknanya ini perbuatan haram. Coba kalau orang melihat orang berdosa itu terus ingat diri sendiri. Nomor satu, bersyukur bukan saya yang melakukan itu. Yang kedua, kasihan, mudah-mudahan yang jatuh ke dalam perbuatan dosa ini nanti tidak mengulangi lagi. Kasih dia dorongan. Gak apa-apa mas, biasa orang salah itu. Ayo berikutnya jangan terus ditekan. Kalau ditekan dia jadi residivis, balik lagi, ya. Di kita itu sistem pemasyarakatan itu maunya biar tidak balik. Di penjara itu ada pengajian, ada keterampilan, maksudnya itu nanti kalau keluar biar tidak balik. Tapi yang namanya manusia ada jadi yang grogoti itu, dari luar itu bisa ngatur di dalam. Jadi orang dalam penjara itu bisa ngatur di luar juga. Kalau bos narkoba itu bisa ngatur dari penjara itu. Oke. Jadi nomor satu, kalau ada orang salah jangan ngutuk, ya. Siapapun, termasuk yang tampak parah, ya. Korupsi kok sekian banyaknya. Mbok kita itu jangan terus merasa, iya kalau kamu di situ jangan-jangan kamu lebih parah. Nah, kiranya bersyukurlah saya diparingi oleh Allah pekerjaan yang tidak banyak godaannya. Mudah-mudahan dia ini yang terakhir, mudah-mudahan diparingi oleh Allah peluang untuk taubat. Nah, begitu baru itu
rasa rahmatan lil alamin itu muncul. Kasihan kepada siapapun yang keliru. Jangan sini terus mangkel lalu melaknat. Ini samar-samar begini nih, kalau tidak diungkap orang terus menjadikannya sebagai kebiasaan karena merasa dirinya itu seolah-olah tidak akan jatuh pada kesalahan di belakang hari. Yang kedua, membalas makian atau kutukan, semisal bangsat kamu, balik balas, kamu lebih bangsat, itu dikutuk balas, atau nyah kau dari sini setan, anjing kamu pergi, pokoknya ada aja balasnya itu. Ini kan kalau tidak ada sistem kontrol yang baik, ya memang kita akan mudah kepancing. Tiba-tiba kok sini dipisui, tak pisui pisan, wah, ini koyo ego. Nabi itu ngajarin begini, ngajarin orang yang berpuasa diajarin. Fa'inim ru'un syatamahu au qatalahu. Kalau ada orang yang syatamahu, yang memakinya, au qatalahu atau melaknatnya, dia puasa, ada orang memaki, ada orang melaknat dia, Nabi ngajari, falyakul, hendaklah orang yang puasa itu, yang puasanya fungsional, ucapkan inni shaimun, aku berpuasa. Itu menekan dirinya agar tidak balas. Dan ini bukan berarti berakhir setelah Idul Fitri balik, karena puasa itu maknanya menahan. Maka puasa yang fungsional ini kemampuan menahannya harus terus, karena semua perbuatan haram itu waktunya sepanjang hayat. Kalau meninggalkan makan dan minum, ya hanya di siang hari dan di bulan Ramadan yang fardu. Setelah itu boleh tidak. Bahkan di hari Idul Fitri itu haram kalau dia tidak makan, tidak minum, haram kalau dia berpuasa. Jadi kalau sudah mampu, yang semula halal disuruh tahan, mampu nahan, harusnya pada yang haram-haram itu harus lebih mampu nahannya. Itu yang logis, ya, logis. Tapi kalau enggak, puasa itu ya lewat aja. Dia hanya menjadi ritual rutin. Orang lain tidak mangan, ya tidak mangan. Tapi tetap orang lain miso, ya miso. Kalau gini, Nabi juga menyatakan, falaysa lillahi hajatun, Allah tidak butuh fi ayyada syarabahu wa ta'amahu. Allah tidak butuh dia tidak makan dan tidak minum itu. Nah, buat apa? Wong dia dilatih supaya tali kekangnya itu makin kencang, lo kok pancetai. Yeah. Terus yang ketiga, ini yang yang diserang bukan diri kita, tapi yang diserang agama kita. Al-Quran. Ini rawan ini. Orang gampang marah atas nama agama. Yang ketiga, membalas pengingkaran dan olok-olok orang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Ini dilarang ini.
Harus ditekankan, ini dilarang. Ada orang kafir membuli Quran, menista agama, ya, kemudian kita melayani. Ini kan jarang orang merasa kalau itu dilarang. Sebab intinya kita ini disuruh ngajak yang lain masuk ke jalan Allah. Di mana-mana cara pemasaran yang benar itu, kalau situ menampakkan ketidaksukaan pada produk kita, itu jangan diserang ini. Cara berpikir sini, oh tidak apa-apa, dia belum tahu. Nanti kalau sudah tahu, harus begitu. Ya. Sebab kita sudah memiliki doktrin dasar, Islam itu benar, selainnya salah. Inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah itu hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Siapapun yang lain yang tidak menghendaki agama selain Islam, agama yang lain itu tidak diterima. Kita tahu itu, sehingga kalau ada orang lain belum ke sini, harusnya ini sakno. Ikilah dulurku dhewe, sama-sama turunan Nabi Adam. Digambarkan di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, bahwa Nabi ketika bertemu dengan Nabi Adam, beliau itu duduk begini. Kalau lihat ke kanan, beliau itu senyum. Kalau lihat ke kiri, beliau itu nangis. Karena sini adalah arwahnya keturunan beliau yang kafir-kafir. Yang sini yang beriman-beriman. Kalau kita merasa keturunan Adam, harusnya kembangkan itu. Kita tidak suka kekafirannya, tapi jangan benci orangnya. Bisa jadi yang kafir itu ayah ibu kita, itu jangan dibenci. Nah, Allah perintahkan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kancanono, sahabati ayah ibumu yang masih kafir itu dengan cara yang ma'ruf. Jadi jangan berpikir pendek berlebihan. Nanti kalau tak kasih makan, bapak ini nyembah pangeran lain, tak racun naik. Ini ajaran dari mana? Jangan dikira kita begini ini sekarang itu tanpa melibatkan orang-orang di angkatan pertama yang penyembah batu. Jadi Nabi diutus itu yang menghadapi penyembah berhala. Loh, kalau Nabi benci, jangan main pun rokok. Nggak nyampe ke kita. Sahabat-sahabat besar itu yang kemudian di belakang hari menjadi tokoh-tokoh Islam, itu sebelumnya bahkan memerangi Nabi. Tapi kemudian setelah dapat hidayah, berubah dia. Jadi intinya orang begitu itu karena dia belum tahu. Itu aja, jangan mangkel. Biar poso kita ini oke. Ya. Allah menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Buruj. Ini 19 sampai 22 ini, bukan sampai 21. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Orang-orang kafir itu sikap dasarnya itu mendustakan. Ini sebenarnya tanpa diberitahu mestinya kita tahu. Kalau orang kafir kok kemudian menganggap ini benar, nggak mungkin. Pasti orang kafir menganggap ini nggak benar. Jadi orang kafir kalau melihat Quran itu ini isinya dusta, nggak benar.
Wallahu fi waraihim muhit. Sedangkan Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Jadi dia mendustakan Quran, Allah ada di belakangnya. Artinya dia tidak akan bisa lolos. Jangan kita mengira nanti ada orang kafir yang ucul. Enggak. Ini enggak bisa lolos. Bal huwa Qur'anum Majid, yang mereka dustakan itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Oh jelas di Quran sudah diberitahu ini orang kafir itu posisinya mendustakan Quran. Kalau zaman nabi-nabi dulu mendustakan kitab-kitab terdahulu. Dari dulu. Ya. Dari dulu. Sama dengan anjing menggonggong itu dari dulu. Ya. Maka jangan mengharap anjing menyanyi. Nggak ada yang menyanyi. Jadi kalau kita sudah tahu kalau situ mendustakan, mengolok-olok, ngapain sini marah? Wong memang dia sudah menjalankan perannya sebagai orang kafir. Sini jalani peran untuk ngajak mereka ke jalan Allah. Kadang-kadang kita sendiri yang berlebihan. Orang kafir kok diharapkan memuji. Ya kalau ada orang kafir yang memuji itu, boleh jadi dia sedikit-sedikit mulai dapat hidayah untuk mulai moderat, lama-lama condong, lama-lama masuk. Kan begitu itu banyak. Butuh waktu untuk bersahadat. Ya. Awalnya dapat doktrin dari media kalau Islam itu jahat. Yang ada di pikirannya kalau orang Islam itu jahat, tapi begitu dia tahu, loh kok enggak ya? Dia kemudian mulai mengkaji, cari informasi, lama-lama kok oke juga ini. Ini untuk mencapai syahadat itu butuh waktu, ya, butuh waktu. Kawan saya memposting seorang tokoh di Australia yang anti pembangunan masjid, dia menjadi ketuanya, sekarang bersyahadat. Jadi jangan dikira orang kafir itu kemudian keturunannya kafir semua. Boleh jadi dari dia nanti turun anaknya yang muslim, yang kemudian ini memperkuat Islam. Mbahnya enggak. Jadi apa ini ya? Jangan adigang-adigung. Kita tidak boleh sombong dengan keimanan kita. Iman ini anugerah. Jangan sombong. Mestinya kasihan dulurku, kasihan tonggoku durung dapat hidayah. Kalau begini ini rahmat lil alamin itu akan muncul. Oke, jadi diposisikan kafir itu fi takdzib. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Ya. Allah sudah beritahu itu. Karena itu Allah perintahkan nabi dan pengikutnya, kita semua ini, untuk meninggalkan atau untuk berpaling, untuk tidak peduli, ya, nggak ngereken, atau untuk tidak duduk bersama orang-orang kafir yang sedang mengingkari dan mengolok-olok. Kalau dia sedang mengingkari, mengolok-olok, supaya kamu tidak terpapar, supaya kamu tidak terprovokasi, tidak terbakar, nah jangan pedulikan, biarkan dia sedang kumat. Ibarat orang sakit itu, orang sakit jiwa, kalau dia sedang ngomong sakar PTW itu jarno ae. Nanti kalau diusik tambah demen dia. Jarno. Ama muai sing jaga jarak. Kan Covid kan juga begitu kan?
Kalau ada orang sakit, jaga jarak dengan dia. Jarak. Al-An'am 68. Ini Kanjeng Rasul ini. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Muhammad, kalau kamu melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami, kalau kamu melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat kami, fa'arid anhum. Melihat ayat sudah, lihat yang lain aja. Ojo direken. Ya. Nanti kalau sini ngereken, masukkan hati, wah mulai nih sengkring-sengkring mau. Ya. Fa'arid anhum. Nabi ini diperintah ini. Sampai kapan? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai dia enggak bicara itu lagi. Kalau temanya sudah ganti, nah, kamu boleh. Tugasmu kan ngajak dia ke sini. Ketika dia sedang terbakar seperti itu, nah tunggu dulu. Nanti kalau sudah mulai rada adem, nah kamu boleh. Karena orang marah itu diambil sebaliknya, kaiso. Mesti dilawan. Tapi kalau sudah tenang, sudah baru. Wa imma yunsiyannaka syaitan. Dan kalau kamu dibikin lupa Muhammad oleh setan, ya ini musuh kita itu. Tambah didik-didik. Jangan mundur kamu. Kamu sarjana Islam. Gempur, patahkan itu. Orang kalau lagi begitu itu perintah Quran ingkrio. Urusan patah mematahkan itu kalau dialog, kalau mujadalah. Tapi kalau lagi caci-caci, itu udah hindari. Kalau kamu Muhammad dibikin lupa oleh setan, fala taqud, maka kamu bukan hanya sekedar berpaling, tapi kamu jangan duduk di situ, kamu pergi. Ba'da dzikra, begitu kamu ingat, kamu pergi. Ya. Ma'al qaumidz zalimin, jangan kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu. Ini Kanjeng Rasul itu didoktrin seperti ini oleh Allah. Kurang apa wong dia itu nabi, tapi tetap diingatkan. Kalau ada kamu melihat orang mengolok-olok, sudah kamu paling, jangan lihat ke situ. Ya. Tapi kalau kamu mulai ingin melayaninya, sudah kamu pergi aja. Ini Kanjeng Rasul. Kemudian di surah An-Nisa 140. Laqad nazzala 'alaikum fil kitab, sungguh dia telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an. Yang tadi itu Nabi disebut melihat, yang ini disebut an idza sami'tum. Kalau kamu mendengar, ini kita ini. An idza sami'tum ayatillah yukfaru biha. Kalau kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari. Ya. Kalau sekarang bisa lewat YouTube. Ya. Ada videonya. Apa itu? Nasaruddin Ibrahim itu usul 300 ayat di Quran itu dibuang aja. Itu yang bikin dunia tidak damai. Itu tidak sedikit orang yang kemudian kalau kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, wa yustahza'u biha, dan dibuli, ya. Quran ini kitab suci apa? Ini bikinan Muhammad ini. Muhammad itu jiplak dari Injil, jiplak dari Taurat misalnya. Kalau kamu mendengar itu, fala taq'udu ma'hum. Kalau lagi buka YouTube, ya udah tutup aja.
kamu jangan hadir di situ. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka beralih tema yang lain, tidak lagi mengolok-olok. Innakum idam mithluhum. Nah, ini kerasnya Allah berkenaan dengan soal ini. Kalau kamu melayani, kalau kamu tidak pergi, berarti kamu podoai dengan mereka. Ini keras sekali ini. Jangan kepancing. Jangan jadi daun kering yang mudah dibakar. Gampang diprovokasi. Ya. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Di ujung Allah menegaskan, udah ini panggung ujian. Nanti kalau tetap seperti itu sampai akhir hayat, orang munafik, orang kafir itu akan dikuburkan oleh Allah di neraka. Jadi jelas ini, Allah ambil alih ini. Kamu udah usah melayani itu. Habis nanti energimu kalau mau melayani itu. Kenapa? Orang kafir memang seperti itu. Coba berjuang. Ya apa caranya supaya anjing ini tidak gonggong? Kamu menghabiskan tenaga berapa bisa membuat anjing berhenti gonggong? Ya istilahnya ya patennya Pak. Iya tapi dia punya anak lagi. Ente udah tahu itu kok yang kita mesti saling mengingatkan, karena Islam itu adalah namanya aja, Islam itu salam, Islam itu damai. Kenapa ada perang? Nah, itu kalau sudah serangan itu arahnya ke jiwa, siapapun itu harus menjaga jiwanya. Baru kalau urusan perang itu, oh iya, jangan diem, harus lakukan sesuatu agar jiwa tetap bisa dipertahankan hidup. Tapi kalau yang diserang itu Quran, Islam, udah bukan urusan kamu itu. Allah menyatakan, "Fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadits." Serahkan kepadaku Muhammad orang-orang yang mendustakan Quran ini. Jadi Allah sudah ambil tanggung jawab itu. Kamu gak usah ruwet. Fala yahzunka qauluhum di surah Yasin itu. Maka kamu jangan galau karena ucapan-ucapan mereka itu. Nahnu na'lamu ma yusiruna ma yu'linun. Kami kata Allah tahu yang mereka simpan dan yang mereka keluarkan. Kamu kan cuma tahu yang dibunyikan. Loh, aku ini tahu yang masih ada di dada mereka itu. Jangan dikira aku tidak tahu. Udah, kamu tidak usah ruwet oleh itu. Jalankan aja tugasmu, ngajak. Pokoknya bukan mengarah ke ancaman fisik. Kalau Quran ada yang punya, Islam ada yang jaga. Tugas kita jaan itu, dulurmu itu ke jalan Allah. Kalau kamu sudah lakukan itu, selesai tugas kamu. Hasil tidak hasil, tugas kamu selesai. Nggak ada tugas mengislamkan orang itu. Yang ada adalah tugas menyampaikan, mengajak. Kalau tugas yang mengislamkan orang berat itu. Nabi gagal. Abu Lahab aja nggak bisa Muslim. Abu Jahal nggak bisa Muslim. Tapi beliau dulu berdoa, ya Allah kuatkan Islam dari salah satu di antara dua orang ini, Umar bin Khattab atau Abu Lahab. Allah memilih Umar. Jadi dakwah itu doa, termasuk doa dakwah itu. Bahasa Arabnya doa itu juga dakwah, sama. Ya. Da'a itu mengajak, da'a itu juga memohon. Minimal dungano. Masuk ben berpun rokok
Lah itu kamu kan emosi seakan-akan surga itu milik kamu. Jangan kamu di belakang hari nanti ikut dia. Jangan sombong dengan iman ini. Wa ma 'alal ladzina yattaquna, ini dalam surah Al-An'am 69. Orang-orang yang bertakwa, wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in. Orang-orang yang bertakwa yang bisa menjaga diri dari yang haram-haram itu sama sekali tidak akan dibebani dosa atas kelakuan mereka itu. Orang mengolok-olok Al-Quran sini diem, jangan berpikir aku lek menentong kok melu dosa aku. Enggak. Yang ditugaskan kita itu walakin dzikra la'allahum yattaqun. Tugas kamu ingatkan aja. Jangan rek gak oleh itu. Misalnya konco gak oleh itu. Itu baru ini fungsional poso ini. Ya. Penting terakhir ingin saya singgung, ini yang namanya ini kan ada juga perusaknya ya. Ada hadis yang dimuat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Bunyi hadisnya begini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantakimu li nafsihi. Beliau itu tidak marah kalau berkaitan dengan kepentingannya. Ya. Beliau mau diludahi, mau apa? Beliau itu tidak marah. Ya. Tidak marah. Walakin idan tuhikat hurmatullah lam yakum li ghadabihi syai'un. Tapi kalau ajaran Allah dilanggar, ya, itu digambarkan di sini tidak ada sesuatu pun yang bisa tegak berdiri menghadapi kemarahan beliau. Artinya beliau itu marahnya sangat kuat kalau hukum Allah dilanggar. Yang melanggar hukum Allah siapa? Ya, yang beriman kepada Allah. Kalau yang kafir itu sudah tidak ada melanggar tidak melanggar, karena dia suruhnya berada di arah menentang. Ya. Tapi ini terjemahannya diubah. Ya. Jadi Nabi itu marah kalau hukum Allah dilanggar, ditambahi terjemahannya yang saya bikin besar itu. Ya. Mestinya namun jika ajaran Allah dilanggar, yang dalam kurung, ya, ini tambahi, namun jika agama Allah dihina, nah ini tambahan yang menyesatkan ini. Kalau agama Allah dihina, maka tidak ada satupun yang bisa tegak di hadapan marahnya Nabi. Padahal kata-kata ini nggak ada. Lah yang dibaca orang-orang begini, terus muncul ceramah-ceramah, ustadz oke itu. Kalau agama kamu dihina, kamu tidak marah, kamu himar. Kayaknya masuk itu, kayak masuk. Tapi itu salah. Nabi diingatkan, Muhammad ngomong apapun mereka, kamu jangan galau. Kok sekarang ada orang ngaji, kalau agamamu dihina, kamu itu himar. Lalu dibilang ini ucapannya ulama ini ucapannya ulama ini. Wah, itu yang kemudian maunya orang tarung aja. Zamannya zaman damai, maunya perang aja. Terbuat begini ini. Dia ayo kita ini hati-hati mengambil ilmu. Ya. Jangan sampai kita merasa seakan-akan itu agama, padahal bukan. Seakan-akan ini jihad di jalan Allah, padahal jihad di jalan setan. Ya. Hati-hati. Ya. Islam ini agama akhlak, agama damai. Ya. Tidak ada perang kalau tidak diperangi. Ya. Karena kita mencaci agama lain nggak boleh. Memaksakan agama untuk dipeluk nggak boleh. Wah, ini betul-betul meletakkan orang itu pada posisi
aktor yang merdeka. Biar dia bertanggung jawab sendiri. Yang penting sini sampaikan. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa kita kaji pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata.